Sidik-sidik. Assalamualaikum. Nah, ini harus dibuka dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kali ini yang akan gue bahas, gue review adalah sebuah film religi, yaitu Hati Suhita, yang diadaptasi dari novel berjudul sama bikinan Hilma Anis. Ya, gue gak berharap terlalu tinggi sih dari film ini sebenarnya. Awalnya gue gak berharap terlalu tinggi. Drama religi kita kan track record kualitasnya gak terlalu bagus ya. Gak usah panjang-panjang sampai sepanjang masa gitu misalkan, gak usah. Dari 5 tahun terakhir deh, 5 tahun terakhir coba apa drama religi Indonesia yang bisa dibilang oke. Ayo, Buya Hamka palingan, atau mungkin 99 Nama Cinta, atau kalau yang combine sama genre di luar drama ya ada komedi ya, Mekah I'm Coming, itu bagus. Tapi ya udah dikit banget. Makanya gue gak terlalu berharap banyak sih sama film ini sebenarnya. Apalagi kalau ngeliat premisnya, kan kedengeran kayak klise banget tuh ya. Film religi, soal cinta segitiga, terus si istri itu terluka di pernikahannya. Itu kedengerannya klise. Tapi begitu gue tonton, ternyata surprisingly secara mengejutkan, Hati Suhita nih adalah film yang solid loh. Film yang solid dan balance. Balance maksud gue di sini, perspektifnya itu lumayan modern buat bisa diterima sama kaum progresif. Tapi juga nggak terlalu ekstrim gitu. Jadi orang-orang konservatif juga nggak bakal takut atau kebakaran jenggot gitu, tetap enjoy nontonnya. Balance. Jadi alurnya itu tentang rumah tangga Suhita dan Gus Biru yang nikah lewat perjodohan karena orang tuanya Biru itu kepengen Suhita nerusin jadi pemimpin di pondok pesantren mereka. Soalnya si Biru ngotot pengen bisnis kafe aja, gak mau jadi penerus pondok pesantren. Nah, masalahnya pernikahan itu memaksa Biru buat putus sama pacarnya, si Rengganis. Dan Biru masih cinta sama Rengganis. Makanya di malam pertama mereka nikah, Biru ngomong kalau dia gak mencintai Suhita dan gak bakal menyentuh si istri. Nah, sekali lagi, kalau lu cuman mendengar sinopsis itu yang gue bacain, lu bakal mikirin, ya ini mah cerita religi yang gitu lagi. Memang betul, kalau cuman didengar sekilas emang kedengarannya gitu. Tapi ini bukan cerita apa sih ala sinetron, dimana si istri cuman bisa pasrah gitu, terus nangis, suaminya marah-marah, dia cuman bisa meratap gitu, enggak. Ya Suhita nangis ya tetap ya, dia manusia, tidak mungkin tidak menangis gitu kalau terluka gitu ya. Suhita tetap nangis, tapi dia nggak yang kemudian cuman bisanya berdoa gitu sambil sholat terus, ya Allah saya salah apa, bantu hamba gitu, enggak. Dia nggak cuman berdoa ya, dia berdoa tapi dia tetap effort, bukan hanya doa tanpa ngelakuin apa-apa. Banyak usaha yang dia lakuin buat selamatin pernikahannya. Misal di sebuah adegan yang gue tuh nggak expect bakal nongol di film religi, itu di saat si Suhita beli gaun malam baru yang rada seksi gitu, terus berusaha menggoda suaminya. Itu gue suka, bagus. Bukan karena seksi gitu, bukan part itunya. Tapi gini, kebanyakan di film religi kita itu kan kayak nggak nganggap karakternya manusia gitu, tingkahnya nggak kayak manusia. Jadi misal ada cewek tuh tidur di kamar berdua sama suaminya pakai jilbab. Astagfirullah, itu wah, cuman biar kelihatan religius aja filmnya. Jadi mau lu tidur pun jilbabnya gede tetap lu pakai. Di sini nggak, Hati Suhita kayak gitu. Hati Suhita bener-bener ngeliatin karakternya sebagai manusia. Dan gue juga suka sih gimana naskah bikinannya Alim Studio itu bisa seimbang ngemas karakter Suhita. Ya lagi-lagi gue bilang tadi, film ini tuh all about balance. Semuanya tuh balance. Suhita ngerasa dia harus mempertahankan pernikahannya karena dianggapnya pernikahan dia itu adalah amanah. Tapi dia gak buta juga, gak asal alim gitulah kasarannya. Gak kayak oke, saya sebagai istri, saya sebagai umat Allah subhanahu wa ta'ala gitu harus mempertahankan pernikahan. Apapun yang terjadi harus nurut, harus lurus tuh enggak, dia gak berpikir kayak gitu. Contohnya gini, Suhita itu pengen ngerebut hati si suami ya, which is itu make sense loh. Nggak perlu lu pakai embel-embel ini cerita seorang istri, cerita Islam tuh nggak. Seorang pasangan pengen mendapatkan seutuhnya hati pasangannya, itu adalah hal yang make sense di hubungan manapun. Tapi itu nggak otomatis bikin Suhita mau punya anak. Nah itu gue suka. Jadi kayak keinginan dia buat mempertahankan pernikahan itu nggak otomatis bersinonim sama oke, gue juga harus mau cepet-cepet punya anak. Itu dua hal yang berbeda. Suhita nggak mau punya anak kalau nggak didasarin sama cinta, karena dia tidak buta, dia tidak bodoh itu. Even di akhir second act sebelum masuk ke third act, Suhita tuh berani ngambil keputusan tegas loh. Gue nggak akan spoiler tapi dia berani ngambil sebuah keputusan tegas di saat permasalahan yang dirasain tuh udah kayak
terlalu berat gitu, udah kayak nggak tahan. Terus Archie yang jadi sutradara tuh juga bisa ngebungkus gejolak batin Suhita dengan oke sih. Pengadeganan dia tuh nggak yang meledak-ledak gitu. Kalau di film religi kita kan biasanya wah ini ada karakter berantem pasti berteriak-teriak, kamu dasar istri apa, terus istrinya jawab mas gitu sambil nangis tuh meledak-ledak. Terus tiap menit tuh musiknya mendayu-dayu berisik. Nah ini enggak, di Suhita tuh kalau ngomongin musik dosisnya secukupnya, bener-bener dipakai kalau emang butuh. Mungkin satu aja sih keluhan gue soal directing. Jadi film ini kan berusaha ngaitin tuh, bikin kaitan antara kehidupan Suhita sama cerita-cerita sejarah Jawa. Nah penyampaiannya soal itu nggak oke. Ya bukan cuma directing sebenarnya sih, itu ada tanggung jawab naskah juga sebenarnya. Naskahnya tuh bergantung banget sama eksposisi verbal yang panjang, yang rumit, tapi berusaha dipadetin dalam waktu singkat. Tapi directingnya juga luput ngasih penonton kesempatan buat menangkap atau mencerna dikit aja soal apa yang diomongin itu, soal eksposisi tadi. Tapi ini enggak, directingnya nggak kasih kesempatan itu. Jadi udah dari skripnya emang madetin secara paksa hal-hal yang banyak dan rumit itu, directingnya juga kayak buru-buru, jadi kayak lewat gitu aja. Nah kalau acting gue nggak ada keluhan sih. Acting gue sama sekali nggak ada keluhan. Nadia Arina bagus banget di sini. Gue merasa Nadia Arina itu adalah salah satu aktris kita yang pantas dikasih pengakuan lebih. Cuman ini adalah salah satu acting yang paling bagus. Di sini tuh dia karismatik, bermartabat, sekilas tuh lembut, nggak kokoh, tapi ternyata susah buat diruntuhin dan bisa bertahan di kondisi apapun, seperti aliran air lah, asik. Ya gue nggak bakal nyebut Suhita tuh sebagai karakter yang progresif banget tuh, sebenarnya enggak ya, karena beberapa elemen penokohan dia tuh masih ada di ranah konservatif. Tapi beneran actingnya Nadia itu bisa munculin kekaguman sama karakternya. Kalau pemain lain sih Anggika Bolsterli itu juga oke, urusan dramatik. Terus Devina Aurel yang jadi Aruna, sahabatnya Suhita, itu juga selalu bisa bikin ketawa. Nah ini perlu dikasih sorotan lebih buat gue, skill komediknya si Devina ini. Dia tuh nggak asal ngebego-begoin diri dia gitu. Biasanya kalau karakter komik relief kan gitu, oke gue harus bertingkah sekonyol mungkin, sebego mungkin di saat karakter yang lain serius gitu. Dia nggak kayak gitu, nggak asal ngebego-begoin diri, nggak trying too hard to be funny, tapi bener-bener merhatiin cara delivery jokes verbal yang bagus tuh gimana. Kalau Omar Daniel mungkin gak sekuat pemain-pemain ceweknya ya, tapi ada satu poin sih yang buat gue menarik di karakter Biru. Ini, Biru itu anak tunggal ya, anak tunggal pimpinan pesantren, tapi dia gak religius. Ya bukan orang sesat juga ya, kemudian yang mabok-mabokan, seks bebas tuh enggak. Dia enggak sesat juga, tapi at least enggak sereligius orang tuanya. Bajunya tuh casual, nggak pakai baju-baju Islam, baju koko. Terus bangunnya juga sering siang, yang walaupun nggak diomongin secara gamblang, tapi bisa disimpulkan bahwa dia tidak sholat subuh atau sering melewatkan subuh. Nah, terus juga sempat lupa baca doa sebelum makan. Nggak sereligius itu. Tapi filmnya nggak berusaha nyeramahin Biru dan kita sebagai penonton soal hal-hal tadi. Nggak kemudian kamu sebagai orang Islam seharusnya gini-gini, nggak ada. Karena pesannya itu bukan ayo beribadah, bukan ayo sholat dan lain-lain, tapi ayo lu sebagai manusia jadilah manusia yang lebih baik. Dan satu lagi nih yang gue hampir kelupaan nih, gue juga suka nih gestur yang dibikin sama Biru pas dia ketemu sama Suhita di klimaks, di third act. Gue gak bisa reveal detailnya ya biar gak spoiler. Tapi gini, kalau biasanya karakter suami di film-film religi itu kan ngasih gestur yang bikin dia kelihatan superior. Bahkan di saat dia berusaha bersikap lembut pun gesturnya dibikin kayak oke, dia tetap seorang pelindung, protektor, kepala rumah tangga, mengayomi. Nah, di sini enggak. Lu tonton sendiri, lu akan tahu gestur mana yang gue maksud. Kalau skor buat hati Suhita ya gue kasih 6,5 dari 10 lah. Ini kalau misalkan habis ini ya tren film religi itu balik lagi karena kelihatannya Hati Suhita rame kan. Jadi kalau misalkan karena kesuksesan Hati Suhita terus tren religi naik lagi, gue sih berharapnya ini film jadi semacam bare minimum lah. Oke, kalau menurut lo gimana yang udah nonton? Apakah lo setuju kalau Hati Suhita itu lebih bagus daripada kebanyakan film religi kita? Atau lo punya pendapat lain? Silakan bagiin itu di kolom komentar. Dan buat yang belum nonton, tontonlah. Kasih kesempatan. Even di saat lo bukan orang yang suka film religi, coba kasih kesempatan. Karena lo tahu gue ini bukan fans film religi, gue bukan orang yang religius dan ternyata gue bisa enjoy. So cobalah kasih kesempatan. Dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan misalkan pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya bisa klik tombol
super thanks di bawah. So, gue Rashid Hari, sampai ketemu di video-video berikutnya.